Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, pintar. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya materi yang kita dapat ini nanti dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri sirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Alhamdulillah, pintar ya, masuk semua ya. Oke, pagi-pagi kok kelihatannya nggak semangat ya? Belum sarapan, Pak? Oh, bekal. Oh iya, dimakan habis ini ya. Habis ini kan istirahat. Coba breaking terlebih dahulu biar tambah semangat lagi materi ibu pada pagi hari ini. Ayo berdiri, ayo berdiri, ayo berdiri, ayo berdiri. Bentar, kayak gini. Yang kemarin breaking kemarin masih ingat kan? Aku pohon mangga tinggi dan besar, ini batangku dan ini rantingku. Jika aku ditebang, aku kan tumbang. Tumbang ke kanan, krek krek krek. Tumbang ke kiri, krek krek krek. Tumbang ke depan, krek krek krek. Tumbang ke belakang, krek krek krek. Bisa? Bisa, coba 1, 2, 3. Aku pohon mangga tinggi dan besar, ini batangku dan ini rantingku. Jika aku ditebang, aku kan tumbang. Tumbang ke kanan, krek krek krek. Tumbang ke kiri, krek krek krek. Tumbang ke depan, krek krek krek. Tumbang ke belakang, krek krek krek. Hore, pinter. Oke, baik. Minggu kemarin kita membahas apa ya? Pinter, mana kata. Baik, sekarang ibu di sini mau menjelaskan tentang hidup rukun di masyarakat. Gimana? Ada yang tahu? Ya kayak contohnya kayak apa? Gotong royong, pinter. Rukun sama tetangga, pinter. Dan masih banyak lagi. Nah, di sini ibu, ayo dilihat di bukunya halaman 152. Ya, diamati. Ibu dengarkan ya, ibu berbicara ya. Baik, ayo didengarkan. Baik, warga bergotong royong membersihkan got. Sampah yang terangkut diletakkan di pinggir jalan. Dilihat di gambarnya ini kan, ada warga-warga membersihkan got, lalu sampahnya diangkut diletakkan di pinggir jalan. Anak-anak di kampung biasanya itu ikut membantu memungut sampah yang terceceran. Nah, warga merasa senang lingkungan kembali bersih. Ini diperhatikan gambar berikut.
maaf, kami nanti terlambat mengikuti kerja bakti karena akan pergi ke gereja terlebih dahulu. Ini tentang keluarga Lani. Nah, kepada masyarakat bapak-bapak di kampung bilang gini, baik pak, tidak apa-apa lah. Sikap yang menunjukkan di ini tadi, ibu bicara tadi di gambar ini, di gambar yang atas dilihat, itu sikap apa sih yang kita ambil? Ada yang tahu? Nah, sikap yang kita ambil. Oke, baik. Dari yang ibu jelaskan tadi, yang diamati tadi di gambarnya yang di atas, ya, sikap apa sih yang kita ambil pada cerita tersebut, pada pernyataan tersebut? Apa? Ya, menunjukkan sila pertama dan sila kedua. Sikap sila pertama dan sikap sila kedua. Pancasila yang pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pintar. Yang pertama itu sila pertama menunjukkan lambang apa? Apa? Bintang. Kalau sila kedua, rantai. Pintar, Mbak Eka. Nah, sikap yang menunjukkan sila yang pertama tadi itu para warga menghormati keluarga Lani untuk pergi ke gereja terlebih dahulu. Karena apa sih? Kan ketuhanan yang Maha Esa. Soal ketuhanan nomor satunya, ketuhanan yang Maha Esa, makanya didahulukan makanya terlebih dahulu kan yang Maha Esanya itu yang menghormati keluarganya Lani. Nah, langsung lanjut. Ini tadi yang kedua, sila yang kedua gimana? Para warga saling tolong menolong dalam membersihkan got. Pinter. Supaya menjadi apa sih? Kan membersihkan got bersama masyarakat, bersama tetangga. Itu kan supaya kesenangannya kita sendiri kan, melihat desanya, melihat got kampungnya tidak banjir, tidak kotor, kan kita sendiri yang senang. Nah, itu supaya kita hidup rukun bersama tetangga. Jangan kayak diajak gotong royong terus nggak mau, ya itu nggak boleh ya. Harus baik sesama tetangga itu ya. Di masyarakat kita harus sama tetangga. Terus lanjut, contoh pengamalan dari sila baik, itu tadi sih kan. Terus sekarang beri contoh pengamalan sila pertama dan sila kedua pada cerita tersebut. Apa sih kira-kira? Yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa memberikan kesempatan kepada keluarga Lani tadi untuk beribadah terlebih dahulu. Sekarang contoh pengamalan sila pertama dan sila kedua dari ini gambar ini apa? Contoh dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya pengamalannya apa? Ya, kita harus menghormati, kita harus menghargai kepada orang yang beribadah meskipun kita beda agama. Kayak misalkan saya Islam terus keluarga Lani Kristen, pergi ke gereja untuk beribadah, kita harus, ya itu namanya, terus langsung kita menghargai sesama agama masing-masing. Kita harus saling menghargai, kita harus toleransi. Lah itu di sila pertama kan diwajibkan. Maksudnya pengamalan kan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, saya kan satu. Nah, lanjut yang kedua, sila kedua dari gambar tersebut apa pengamalannya? Ya, membantu orang lain yang tertimpa bencana contohnya. Terus kayak ini harus mau tolong menolong sama sesama, sama tetangga, sama teman maupun di sekolah. Gini juga rukun, hidup rukun di sekolah namanya. Kalau ibu jelaskan ini hidup rukun di masyarakat. Terus apa lagi? Kita harus apa sih? Kayak sila kedua itu ya pintar. Kita harus
tidak sombong pada orang lain, tidak sombong. Kemarin apa mana kata yang kemarin? Murah hati. Terus kita harus baik kepada tetangga, kepada masyarakat di sekitar kita gitu. Selanjutnya kita lihat di halaman 170. Ayo dilihat bukunya, di buku temanya. Ya, itu kan ada Made sama Udin. Nah, ini kan ada percakapan. Ibu bacakan ya. Made, ayo kita berolahraga bersama di lapangan. Katanya Made gini, maaf Udin, kali ini aku tidak ikut berolahraga. Tidak apa-apa Made, apakah kamu akan pergi ke suatu tempat? Kenapa kok nggak ikut gitu loh maksudnya? Betul Din, aku akan mengunjungi paman bersama keluargaku. Baiklah, selamat bersenang-senang Made. Baik, terima kasih Udin, katanya Made gitu. Nah, sikap apa sih yang kita ambil pada percakapan tersebut? Ini diambil dari sila ketiga. Ketiga apa? Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Pintar. Persatuan Indonesia. Sila ketiga itu melambangkan simbol apa? Pohon beringin. Pintar ya, dihafalkan kayak Pancasila ada 5. Nah, sama lambang-lambangnya itu diingat-ingat kayak besok entah itu UAS atau apa gitu, mungkin keluar di ulangan. Baik, sikap Udin dan Made ini menunjukkan bahwa kerukunan dan persatuan, menjaga persatuan antar masyarakat, antar teman dan kesatuan di masyarakat. Nah, sesuai dengan sila yang ketiga. Nah, contoh sikapnya yaitu tadi Persatuan Indonesia. Kayak itu kita itu bersatu gitu loh. Nah, baik, contoh pengamalan dari sila ketiga itu kayak apa sih contohnya? Contoh lain nggak apa-apa, nggak sesuai dari percakapannya Made ini tadi, nggak apa-apa. Kayak apa? Ya, mencintai produk dari Indonesia, dari perbuatan negara sendiri. Kalau mencintai di luar Indonesia itu nggak apa-apa beli, tapi nggak usah banyak-banyak. Kita harus mencintai produk Indonesia sendiri, di negeri kita sendiri, di negeri masing-masing. Terus selanjutnya ada apa lagi? Bersahabat dengan teman, dengan sesama. Kita harus rukun terhadap semua yang nggak boleh kayak nggak boleh itu, nggak boleh kita, nggak boleh ya. Harus rukun bersama semuanya. Baik, selanjutnya sila keempat dan sila kelima. Apa aja? Sila keempat dan kelima. Yang keempat dulu, kerakyatan. 5. Pinter. Nah, dalam sikap dari sila keempat dan sila kelima itu tadi sikap apa yang kita ambil? Sikap adil, bisa gotong royong, bisa contohnya kayak bermusyawarah, kayak ya, kayak pemilihan ketua RT itu kan harus dimusyawarahkan terlebih dahulu. Terus langsung pengamalannya, contoh pengamalannya dari sila keempat dan sila kelima apa? Contoh pengamalannya dari sila keempat dan kelima yaitu tadi kayak kita harus gotong royong kepada tetangga, kita harus rukun terhadap tetangga. Kalau ada habis dari mana gitu terus dapat oleh-oleh, kita harus kayak mengasih sedikit, entah apa. Terus kalau ada tetangganya kesusahan, kita bantu, kita apa. Terus ada lagi kayak menghargai syarat bermusyawarah, kayak tadi pemilihan ketua RT gitu ya, kita kan harus dimusyawarahkan terlebih dahulu. Terus kayak contohnya biasanya kan ada bapak-bapak ronda malam, nah itu kan jadwal kan, nah itu kan harus dimusyawarahkan jadwalnya, nggak harus di jadwal hari ini siapa, hari ini kan itu di musyawarahkan terlebih dahulu gitu kan. Terus ada lagi kayak misal pas bermusyawarah ada yang depan tidak, ini tidak gitu, kita itu harus menerima dengan lapang dada, harus yaudah kayak gitu. Itu pun harus kayak baik gitu lah. Itu tadi ya pengamalan dan contoh dari sila keempat dan sila kelima di masyarakat gitu ya. Kan kemarin habis bahas di sekolah,
di dalam kelas, di rumah bersama keluarga lah. Sekarang kan bahas di masyarakat harus gotong royong, harus apa itu tadi, kayak membantu tetangga yang sedang kesusahan gitu kan. Sebagai tetangga, sebagai masyarakat kita harus membantu. Baik, di sini ibu memberi tugas PR aja ya, nggak usah dikerjakan di sini kan, habis ini istirahat. Ini tadi halaman pertama 150, dilihat halaman 140, maaf 140. Nah di situ kan ada gambar, amatilah gambar berikut, lalu di bawahnya ceritakan gambar di atas itu kayak apa. Misalkan kan ini ada kayak banjir, ada kayak sampah berserakan gitu, harus apa, kalian deskripsikan, tahu kan deskripsikan ya, diceritakan ulang gitu. Ada warga tidak bergotong royong ini begitu lah. Terus sampai yang sampingnya beri tanda cawang untuk gambar yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat, yaitu. Terus ya sebelum dibuat PR kita di ini ya. Maksudku ya itu dibuat PR, dikumpulkan minggu depan. Sekarang kita dibuka halaman 173. Nah di sini kan apakah sikap-sikap berikut ini sesuai atau tidak sesuai sila ketiga Pancasila. Tadi kayak latihan, ini latihan dikerjakan bareng-bareng, nggak apa-apa ya. Iya PR-nya tadi yang pertama itu tadi ya. Sekarang kan tadi sudah ibu jelaskan, sekarang kita bahas yang pertama. Kalau sesuai dicentang gini, kalau tidak sesuai dicentang gini lah. Ayo, nomor 1, sikapnya melakukan ronda, menjaga keamanan bersama-sama. Melakukan ronda itu untuk menjaga desanya bersama-sama kan, untungnya bersama-sama kan. Nah, itu sesuai apa tidak? Sesuai ya, tidak. Kalau tadi mendengarkan ibu menjelaskan, pasti bisa jawab. Ayo, nomor 2, hanya bergaul dengan tetangga dekat saja. Sesuai apa enggak? Kayak aku gak mau bawa iku bawa ini. Sesuai apa enggak? Pada sila ketiga Persatuan Indonesia. Tidak sesuai. Soalnya kan apa ya? Kayak masa sama tetangganya sendiri kayak gitu rek, gak boleh-bolehan, gak boleh. Harus rukun bersama tetangga, bersama masyarakat di sekitar kita. Terus nomor 3, melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan. Sesuai. Nomor 4, ikut serta dalam kegiatan warga. Ikut serta dalam kegiatan warga. Sesuai, pintar. Sengaja nggak ibu bilang jawabannya biar kalian itu meneliti. Terus yang terakhir, lebih menyukai barang-barang dari luar negeri. Sesuai apa enggak dari sila ketiga itu tadi? Enggak sesuai, pinter Mbak Nara, pinter. Nah, sebelum ibu itu diingat-ingat ya PR-nya tadi. Sudah ya materi ibu hari ini, pada pagi hari ini. Oh, kelihatannya kayak lemes gitu ya. Ayo kita ice breaking lagi kayak tadi. Boleh, ayo dong berdiri semuanya. Ayo berdiri. Ayo berdiri. Ibu dulu ya yang contohkan kayak gini. Ibu contohkan terlebih dahulu ya. Dengarkan. Kayak tadi ice breaking tadi. Aku pohon mangga tinggi dan besar, ini batangku dan ini rantingku. Jika aku ditebang, aku kan tumbang ke kanan, krek krek krek, tumbang ke kiri, krek krek krek, tumbang ke depan, krek krek krek, tumbang ke belakang, krek krek krek. Bisa?
Ayo tirukan, ayo coba bersama-sama. Iya sayang ibu. 1, 2, 3. Aku pohon mangga tinggi dan besar. Ini batangku dan ini rantingku. Jika aku ditebang, aku kan tumbang. Tumbang ke kanan, krek krek krek. Tumbang ke kiri, krek krek krek. Tumbang ke depan, krek krek krek. Tumbang ke belakang, krek krek krek. Pinter. Sebelum kita akhiri materi pembelajaran hari ini, semoga materi dari awal hingga akhir ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya, bermanfaat bagi masyarakat, kan tadi menunjukkan hidup rukun di masyarakat. Harus misalkan habis pulang ini ada sampah berserakan di depan rumah tetangganya, diambil aja. Gak boleh kayak itu loh sampahmu kayak gitu, gak boleh, saya ambil aja. Kayak besok ada misalkan hari Minggu ada gotong royong membersihkan got-got di depan rumah, bantu ya anak-anak. Anak kecil tadi seperti yang di buku tema tadi, anak kecil membantu yang menganui sampah gitu loh nak, yang di got-got itu membantu meskipun gak ngeriwui, setidaknya membantu sedikit. Nah itu termasuk gotong royong bersama masyarakat sekitar. Oke baik, sebelum kita tutup kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, mata dipejamkan. Berdoa mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.